juga atau mau Xbox terserah. Tapi gue lebih suka ke arah Yuzong dan sedangkan setelah Yuzong diambil, Oh, respon di kiri heeh. baru ambil Brans. Itu kenapa aku milih Yuzong. Ya kan, karena kan Oke. tadi kita udah sempat mention 3 hero yang paling cocok untuk Fluffy. Ya. Xborg, Yuzong, Terisla. Jadi dia akan terus berotasi dengan 3 hero yang tersisa ini. Jadi kalau misalkan ini bukan pick terhadap Yuzong, kita mungkin ngomongin possibility kalau misalkan tadi Luoi-nya nggak di first pick, nggak akan ada yang bisa burst down. Bahkan ini Xborg yang bisa muncul gitu loh, bukan cuma Yuzong. Jadi karena kebetulan ada Luoi, semuanya ketutup untuk sekarang. So, Yuzong adalah opsi yang bagus, sehingga bisa menutup combo juga untuk Luoi dan juga Yuzong ketika nanti bisa ditangan dari NIP Flash. Ya, aku setuju dan sekarang ini menjadi pembuktian apa hero yang akan diambil Brans. Apakah Brans akan bermain dengan front to back? Apakah Brans akan loncat ke arah belakang? Karena yang menentukan sekali ada di tangan Nip Flash untuk hero Brans dan ini ya. Oke. Waduh. Alfanya Annabelle malah di tangan sisi yang lain. Alpha Ketika ya? seperti ini, menurut gua ada satu hero sebenarnya yang enak Apa tuh? pakai Purify itu Nathan. Nathan. Hmm. Menurut Prof KB? Nathan atau Cloud bagus sih. Pokoknya hero yang punya escape ability. Karena kalau misalkan dia nggak punya escape ability, ini bakal kesulitan banget untuk berhadapan dengan Alpha, Pakito juga. Jadi kayaknya mungkin perlu dipertimbangkan untuk beberapa hero yang selain Bob Purify ya, tapi yang paling terpenting adalah punya escape ability. Karena kalau misalkan ngebawain Cloud, ya dia juga bisa bawa Purify, actually bisa bawa sprint bahkan untuk bisa langsung jamin ke belakang. Oke, kita melihat menurut Nevin. Menurut aku apa aja yang nyaman dan Patrick ternyata yang bakal jadi pilihan Beatrix dari Faramis. EVOS Glory. Wah, kombonya lumayan mengerikan ya dari segi Combo- output damage. Ya, combo jalur belakang. Tapi yang terpenting EVOS Glory nggak boleh berpisah satu sama lainnya. Tapi kalau misalkan bersatunya lama-lama, hati-hati sama Luoi karena ada combo dispersion rotation. Ya, dan jujur ini juga bisa menangin landingnya jauh dari Brans. Dia bisa bikin miskin karinya. Yep. Rotasi akan coba terjadi, tapi kita bakal menyaksikan mampukah EVOS Glory mendapatkan kemenangan penuh 2-0. Kalau aku sih, menurut aku mampu. Menurut Prof? Pede banget, ini 2-0 sih. Pede Ini banget. actually draft yang hero-nya lumayan power juga buat EVOS Glory. Ya, aku juga percaya dengan 2-0 untuk EVOS Glory untuk bisa ngebawa mereka melihat mereka di babak knockout stage. Tapi ini dia pembuktiannya. EVOS Glory versus NIP Flash bersama casters kita, Papulung dan juga Owl. Oke, terima kasih Nevin, terima kasih KB dan juga Ranger. Masih di game kedua kita. Alright. Satu pembuktian ya. Game pertama udah berhasil untuk diamankan. Tapi apa iya Hades Apa iya? main Annabelle depan Alpha? Wah, apa iya Hades main Alpha di depan Pulung nih? Kenapa tuh memang? Ya nggak masalah sih Ya, emang. makanya. Ya nggak apa-apa sih. Nggak Gul. apa-apa ya. Tapi akhirnya ya memang Link yang akhirnya tadi kena respect ban juga kan. Wajib. Terlihat untuk satu potensi assassin kembali muncul untuk Annabelle dengan adanya Hayabusa Warcry. Sementara di bagian bawah ini udah ada pergerakan lagi, tapi tetap ya untuk EVOS Glory mereka juga harus berhati-hati kalau sampai mereka kecolongan lagi. Wah, ngilu bu. Jadi berarti kalau misalkan ini ntar EVOS yang menang berarti dia yang plus 2. Nip Flashnya 0, NIP Flashnya 0 berarti. Yap, Ya. akan berbeda lagi harusnya poinnya. Hey, Rotary tadi dikeluarkan, Wish. sementara sekarang Quad Shadow dan juga satu Shadow Shuriken yang begitu menyakitkan tadi ya. Itu ya langsung early-nya sih harusnya memang bisa dipegang juga sama EVOS Glory. Jangan sampai nantinya pattern dari Annabelle ini diganggu dengan hadirnya Grok dari JPL tentu saja. Dan melihat untuk di arah gold lane nih ternyata Brans tidak sendirian. Brans ditemani oleh Dreams juga yang udah mulai bergerak ke arah atas. Dan saling freezing nih ke arah WV juga memandang dari kejauhan. Tapi kalau ngeliat dari Phoenix di sini dia yang justru memegang kendali atas freeze tersebut ya. Yap, ini Phoenix lebih bisa menjaga lagi dari wave mid-nya, tapi Brans dengan jarak yang bisa dia manfaatkan dari tiap senjatanya ya udah tetap dapat aja. Yap, masih aman lah ya dari jaraknya juga. Dan awareness dari JPL ya, tadi dia sempat ngecek area rumputan juga untuk bisa melihat apakah ada bala bantuan yang hadir dari rekan-rekannya Brans yang lain. Tapi Turtle yang pertama sekarang sudah muncul. Terlihat masih saling memandang, masih mencoba untuk memberikan poke damage. Dan itu dia dispersion rotation yang masuk. Dua pemain yang bersembunyi dari EVOS Glory harus kehilangan beberapa HP-nya. Yap,
Sementara di area dari totalnya sudah ada pergerakan dari GPL, bahkan Diablo sudah parkir duluan. Dreams harusnya punya informasi ini ya, di mana saja pemain-pemain yang dimiliki oleh NIP Flash. Tapi barusan sakit banget satu tampolan yang dikeluarkan oleh Diablo. Yap. Dan dipaksa untuk mundur ya, Dreamsnya juga kita tahu bagaimana sebenarnya Ruby ini nggak punya durability yang terlalu tinggi juga. Dia akan mengandalkan dari segi crowd controlnya. Wah, Tapi Watcher ketabrak di tempat yang berbeda. Fluffy? Untuk Fluffy-nya bisa nggak dia bertahan, tapi Black Dragon Form dikeluarkan dan masih selamat sejauh ini. Bahkan dengan adanya Legendary Ray, mereka berhasil untuk bisa mendapatkan Gikara, dua player dengan sangat-sangat cepat. Dan Dreams melihat dari kejauhan, tapi Cloud9-nya tertinggal sendirian di bagian belakang. Yap, dan itu adalah sebuah keputusan yang bagus menurut aku dengan Watcher menuju ke arah Yuzong ya, Fluffy. Yang kita tahu di mana kalau misalkan setup ke arah Turtle, biasanya yang buka kan udah Black Dagger Form duluan kan untuk ngusir mundur. Oke, Watcher-nya masuk ke arah Fluffy. Tapi memang akhirnya ada satu buah Netherrealm yang membuat akhirnya ada boostingan lagi pemain-pemain dari EVOS Glory untuk bisa tabrak balik. Dan Anafel akhirnya hadir menjadi sang eksekutor dengan 2 poin kill yang dia dapatkan. Itu udah mantep banget itu tadi tuh. Netherrealm udah siap nabrak, di atasnya udah ada Fluffy, Petrinya connect, udahlah. Kena semua. Kena dari semua. Kena semuanya Iya, ya. golnya aja nih masih ada Mayem. Masih ada Mayem, belum Ngobrol ikutan ya mereka fight nih. juga. Gimana selama di Riyadh gitu? Lagi podcast ya berdua nih. Gimana panasnya gitu kan. Aku sih udah gatel-gatel gitu kan. Oke, belum ada satu item pun yang benar-benar jadi. Legion Sword, ada Fury Hammer, sementara itu terlihat Iya. Rena Rapati dari Brans berhasil mendapatkan ke arah satu gold crab. Itu kekeran maut ya yang Ya. akhirnya bisa dapetin juga ke arah Scavenger Crab-nya. Satu War Axe diselesaikan oleh Hades. Nibiru's Passion dibuka untuk bisa mengusir mundur juga ke arah Phoenix-nya. 3 pemain bergerak ke arah atas tapi belum kelihatan nih Courtesy dengan diversion-nya. Watcher? Waduh, ketabrak nih untuk Dreams-nya. Namun Cloud9 sudah hadir dengan Netherrealm. Langsung dijemput begitu saja. Akankah mereka melakukan sebuah pertempuran karena sedikit lagi. Dan sekarang Dreams-nya pun langsung menghilang. Apakah mereka mau ke sana? Tapi untuk Anafel yang mulai maju, bahkan GPL-nya sudah terkena satu. Begitu menyakitkan, ada 2 player yang dimiliki oleh NIP Flash menghilang pula. Yes, dan itu dia. Satu hit terakhir dari Sky Piercers yang aktif. 9.999 true damage execute. Itu adalah 1 poin gila pasti. Ini satu hit lagi. Enggak ya. Itu tadi quad shadow-nya enak banget. Iya, oke nih, dispersion mau kemana nih? Nah, mau kemana nih dispersion-nya nih? Enggak, ngecek aja. Oke, tapi memang ya, akhirnya ngeliat dari Anafel, ini jadi eksekutor banget. Dia 4 poin kill, gimana nggak kenyang. Tapi masalahnya juga Hades walaupun udah pick off 2 kali, levelnya masih cukup mengejar sih. Dan apakah ini akan menjadi satu tabungan lagi? Karena dengan adanya Turtle udah di-setup duluan. Tuh, Naga kayaknya udah mau terbangin. Naga udah siap menyelamat, tapi mereka sedikit terlambat itu bisa mendapatkan ke arah serta tersebut. Bahkan untuk sekarang lihat saja pergerakan yang dimiliki oleh Fluffy. Mencoba untuk bisa mengejar, akankah Jipila berhasil langsung didapatkan, tapi barusan terlalu jauh dari jaraknya. Namun satu terakhirnya berhasil pula masuk ke dalam tubuh dari GPL. Yep, itu masuk ya terakhir dari Fierce Dive dan akhirnya membuat dari JPL pun harus hilang, plus dengan adanya flicker yang memang udah ke-trigger. Tadi cukup terbagi damage dari shadow kill-nya. Dan kita akan melihat apakah Anafel ini akan bisa melakukan kembali serangan-serangannya. Karena dengan 100% kill participation yang dimiliki, ini udah jadi modal awal banget sih bagi seorang assassin yang nantinya akan bisa dapetin snowball effect-nya. Ya, ini udah mulai terkumpul stack demi stack dari lethal yang dimiliki oleh Anafel itu sendiri. Kita lihat saja Rena Rapatinya masuk ke dalam tubuh dari Cruci. Ya, tapi hati-hati dengan adanya dispersion yang cukup menyakitkan. Brans juga udah harus lebih waspada lagi dengan positioningnya pasti. Tapi bergerak ke arah atas, lane jauh yang udah mulai dipegang perlahan oleh Diablo. Ini akan termirror sih, akan harusnya terhalau dengan adanya pergerakan dari Anafel. Ini harusnya mas stack dari Anafel 20 ada lah ya. Mungkin 2 poin kill di awal, tadi belum jadi itemnya dengan dari Sky Piercer-nya. Ya, betul. Sementara tadi dapat 2 poin kill lagi kan. Tambah lagi. Ya harusnya 20 lah ya dia dapat ya. Udah banyak lah ini ya. Apalagi walaupun memang Sky Piercer udah berubah ya. Kayak tadinya 6% jadi 4% tapi tetap menjadi inti tapi dispersion. Oke, kita lihat saja Anafel pergi ke tempat yang berbeda tapi Brans tertinggal sedia. Brans berhasil langsung dilumat habis pula. Dreams-nya harus mundur dulu sih karena memang balik lagi serangan kejut yang bisa dibawakan oleh diversion yang bisa hadir kemana saja. Karena jujurnya kalau ngelihat dari EVOS Glory mereka siapa yang nantinya akan ditugaskan untuk buka vision?
Dan Flicker tadi berhasil langsung menggocek arah Wild Shot, hanya saja outer turret bagian atas itu pun harus ditukar secara cepat seperti apa yang dilakukan oleh Fluffy di bagian bawah. Yap, itu dia pertukaran terjadi. Ternyata yang memang ditugaskan ke arah Fluffy yang memang lebih dekat juga menuju ke arah Turtle. Karena Annabelle sudah siap dan JPL akan mencari momentum. Walah, ini Hadesnya mendarat tapi di luar rumputan jadi ketahuan. Hehe, ada Fluffy. Akankah dirinya siap untuk langsung take off dan juga membabat habis? Dan ini dia Black Dragon Bomb langsung dikeluarkan. Dreamsia langsung pasang pada bagian depan dan sekarang Netherrealm yang langsung diaktifkan pula. Bersiap untuk mereka bisa melakukan sebuah team fight di mana sekarang Turtle-nya berhasil langsung diamankan pula dan Hadesnya berhasil langsung dihilangkan. Shadow kill-nya masuk ke dalam tubuh dari JPL tapi JPL ada Wesa di dalam tubuhnya tadi siap dikeluarkan malah membuat Annabelle menghilang pula. Yap, dan itu dia one charge. Tepat waktu di saat akhirnya Annabelle harus terkena 1,8 detik stun Ini hampir aja. dan dieksekusi begitu manis oleh Diablo. Tapi dispersion lagi. Oke, what? What? Double kill. Ternyata membawa Diablo terhadap diversion yang membuat akhirnya dua pemain hilang kali ini. Tackle G udah berbahaya ya kalau kayak gini pergerakannya ya. Makanya dan ini siapa yang nantinya bakal ditugasin buat buka vision, Pak? Kayaknya agak susah sih. Dreams mau nggak mau yang harus ada di lini paling depan. Masalahnya Dreams juga ini udah bisa banget dimakan kan. Dengan adanya pergerakan dari Cortese. Dan ini dia, diversion. Dua orang langsung instan tertumbuk sudah dengan tonjokan dari Diablo. Hilang langsung kayak begitu, hilang langsung. Oke, masih bisa kita lihat ya dari sisi networknya. Untuk pemain dari NIP Flash mereka jauh lebih unggul untuk kali ini. Tapi pergerakan dari JPL sudah mulai masuk ke dalam area purple buff yang dimiliki oleh pemain dari Force Glory. Dan di atas mereka berhasil menghancurkan harusnya ke arah satu outer turret. Yap. Oke. Tapi Annabelle? Annabelle, Quad Shadow ke depannya berbeda. Diablo gagal tadi untuk bisa menghantarkan damage ya. Bahkan untuk sekarang ada Shadow Kill langsung dikeluarkan begitu saja. Berhasil tadi membalaskan pergerakan yang dilakukan oleh Diablo sebelumnya. Bahkan untuk sekarang Annabelle-nya kembali berhasil dihancurkan. Dan juga Spiral apa yang dikeluarkan tapi Dreams. Flicker ke tempat yang lain. Ada Cloudcon melihat dari kejauhan guna untuk bisa menyelamatkan rekannya. Tapi ada Baring udah langsung dikeluarkan pula Dreams. Gagal tadi sepertinya mau Vendetta terlalu cepat. Yes, tapi ada satu celah yang bisa dimanfaatkan Brand sih. Harusnya outer middle turret bisa dihancurkan JPL, gak akan dikasih lewat. Yap, di bagian tengah berhasil dihancurkan pula ke arah outer turretnya. Ada Hades tepat berada di depan 3 player yang dimiliki oleh Force Glory. Tapi masih ada 2 lagi backupan yang dimiliki oleh Hades. Ya, tapi pada akhirnya nih Annabelle udah bisa dipegang sih perlahan ya. 2 poin kematian yang memang harus ditelan juga. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana Lord yang pertama akan di kontes kah tuh? Diversion mau kemana nih? Oke, pindah tadi sepertinya Fluffy udah pasang badan udah purple buff dan ketahuan beberapa player bikin oleh NIP Plus yang mereka bisa menjalankan lagi pertempuran. Tapi Branch berhasil dihancurkan namun Vanixia pun mendapatkan hal yang sama. Hadesnya masih bisa bertahan sejauh ini tapi malahan Annabelle yang menjadi korban. Hanya saja beberapa player memiliki oleh Force Glory masih berhasil memukul mundur. Diablo? Oke, satu terakhirnya Diablo masih bertahan walaupun tidak untuk waktu yang lama. Ya, dan akhirnya tidak akan menjadi 2 tukar 2 ya. Akhirnya menjadi 3 pemain yang hilang total dari NIP Flash. Tapi satu awareness dari sosok Fluffy. Black dengan transformation yang langsung bergerak ke arah satu buah rumputan yang memang dihuni oleh banyaknya pemain dari NIP Flash. Memaksakan akhirnya fight terjadi dan membuat dari satu buah inisiasi yang dilakukan ini gagal. Dan Lordnya tidak akan di set up secara cepat. Melihat juga lane atas ini akan harusnya dijalankan terlebih dahulu oleh Annabelle. Iya. Ini Annabelle harus jauh lebih berhati-hati lagi karena tadi udah terlihat ya ada 2 kali gagal dari shadow kill-nya. Itu kena wild charge, kena satu burst damage dari Diablo, apalagi dengan adanya satu buah Hunter Strike dan bahkan Sky Piercers. Sekarang laris manis nih di match kali ini. Pindah lagi nih, oke. Kita lihat akankah berhasil NIP Flash kali ini karena Dreamsnya mencoba untuk bisa melihat siapa yang ada di dalam rumputan. Tapi JPL pasang badan, ada Annabelle yang belum mau keluar rumputan dan Purple Buff sekarang sudah terlihat. Tapi Annabelle ada satu Netherrealm yang dimana mereka masih bisa membalaskan keadaan. Hanya saja untuk sekarang terlihat nih Brute Passion langsung dikeluarkan. Bransia masih bisa mengatakan damage dan cukup mematikan untuk beberapa player yang ada di bagian depan. Bainon Ratsia sempat dikeluarkan pula Brans. Kita lihat akankah berhasil satu Rainer Apathy masuk dalam tubuh dari Phoenix. Yap,
Dan apakah akan ada kontes dispersion? Enggak lagi diversion. Ini kita lihat saja Nggak dicek. tidak ada yang berpindah ke dalam area tersebut. Oke, dicek doang ya, dicek doang. Karena Diablo-nya juga bergerak untuk jalanin lane atas, tapi tadi itu purple buff gak dapet kan. Ada upaya yang dilakukan oleh Anavel untuk bisa dapetin purple buff-nya lagi. Nah, dia balik Tuh. lagi dan akhirnya terkena lah sudah dengan adanya damage yang disumbangkan oleh Hades. Unstoppable diamankan pula. Dan akhirnya Lord akan menjadi milik dari NIP Flash. Kayaknya tadi dari Quad Shadow-nya itu berbeda titik dengan Netherrealm-nya tuh. Makanya pas dia masuk berharap tadi kena efek dari Netherrealm masih selamat. Tapi enggak. ternyata kayaknya Netherrealm-nya di kanan sedikit, nah titik dia di kiri sedikit tuh. Wah, sayang. Sayang sekali. Oke, sebenarnya sama ya itemnya Diablo sama Anavel juga. Mereka punya penetration modal dari Hunter Strike-nya, eksekusi Sky Piercers yang akan menjadi jawaban. Tapi Lord sekarang udah mulai berjalan dan masuk ke arah Wait, base turret. ada suara dari Mavenda tadi seperti kita lihat saja dengan Black Dragon Form di dalam sini keluar, tapi Hades menjadi orang terdepan dan Brans udah ada WON. Oke, Force Glory. Kemarin mereka juga sempat dapetin satu kemenangan di game yang pertama. Tapi habis itu mereka terkena adanya balasan. Penetration tadi keluarin dan udah mulai masuk juga impact ataupun damage yang bisa dihasilkan dari satu senjata tersebut. Yap, dan jangan sampai ini terjadi kembali ya. Jangan sampai harus berbagi lagi poinnya. Karena nantinya akan tetap stuck di 0 poin. Ya. Karena ini udah menjadi awal yang baik juga di game yang pertama mereka dapetin kemenangan. Jadi Force Glory mereka akan harus bertahan terlebih dahulu. Pastinya menyisakan satu inner turret di arah tengah. Wah, ini sih udah ngilu-ngilu sedap ini ya. Asli. Asli ini mah. Jadi masalahnya juga Hades ini punya, ya kan dia punya true damage kan. Yap. Terus juga dari Phoenix-nya juga punya true damage. Mau gimana lagi defense seperti apa yang harus dibawakan sama EVOS Glory kan. Jadi mengandelin ke arah durability team fight-nya dari Netherrealm, dari lifesteal-nya juga. Dan Anavel jangan sampai nantinya dia hadir pertama, nantinya kena inisiasi duluan dari NIP Flash. Mereka harus datang sebagai eksekutor lagi kayak seperti apa yang udah kita lihat tadi. Dan mau gak mau mereka emang benar-benar harus menguasain sisa rumput yang ada ya pemain-pemain dari EVOS Glory ini, karena mengantisipasi bahaya yang bisa dihasilkan tadi dari Luya yang terus-terusan loh, ngeri. Ngeri banget ini. Malah itu dia pertanyaan aku sedari awal Pak Pulung. Siapa yang nantinya bertugas untuk buka vision, dan lihat JPL-nya ini free banget. Mau nggak mau cuman Dream saja, dan Dream cuman bisa buka mungkin pakai Bigood-nya berkali-kali. Nggak bisa ngasih badan, karena kalau misalkan sampai Dreams-nya pun ke spot keberadaannya di depan, itu bisa dimakan tanpa segan-segan loh dari NIP Flash. Yap. Ini dia. Ada satu Winter Crown pula untuk Hades sekarang. Ya, tadi dia sempat bikin ke arah, oh enggak, ternyata dia masih ada Fury Hammer loh yang belum Ya, selesai. belum dijadiin ya. Masih jadi pecahan item aja juga. Belum tahu kemana juga arahnya, tapi Purple Buff harusnya bisa didapatkan oleh Anavel. Dan coba lihat, Ya. Dreamsnya menjaga di bagian belakang, Nah, itu. Anavel ngambil di area Purple Buff, tapi satu rumput di depan juga tadi ada ngilu-ngilu tuh. Nah itu rumput yang memang bahaya kan tadi yang akhirnya diinjek sama Dreams kan. Ya. Momen dimana Purple Buff spawn. Wah, Ya, ini Anavel kayak jadi target. terlambat lagi mereka nih untuk bisa mendekat ke area dari Lord tersebut. Hanya saja Black Dragon Form langsung dikeluarkan, ngilu. Ngilu udah putar balik lagi. Naganya kayaknya nggak mau landas di tengah-tengah pertempuran. Mulai untuk Wait. mundur tapi aduh lagi-lagi diversionnya. Diversionnya ada di situ. Mereka berpindah tempat. Cloud Kun harus berhati-hati dan Dreams. Didi. Nah, sudah mereka pindah. Dan untungnya masih ada inner turret ya. Kalau nggak ada ini bakal lebih bahaya lagi. Mereka masih bisa berlindung juga, dan Lord sekarang sudah berjalan di arah bawah. Tapi nantinya kalau terlihat ya dari segi gold yang masih catch up itu dari Brans-nya juga sih. Brans-nya masih bisa menyeimbangin juga apa yang diberikan sama Phoenix, dan high ground defense harusnya nanti bakal ada di Brans. Yap, itu dia. Kalau kita lihat dari player camp masing-masing ya teman-teman, ya, tuh masih pada fokus tuh semua. Anavel, ayo keluarkan semua yang kau punya nih. Oke. Dan Lordnya masih di slow push sih. Ya. Memaksa dari EVOS Glory keluar karena target dari NIP Flash mereka mau coba untuk dapetin satu buah inner turret di tengah juga harusnya. Tapi itu dia, Magic Sentry yang diaktifkan langsung mereveal keberadaan pemain-pemain dari NIP Flash, dan Lord perlahan sekarang akan dikawal oleh NIP. Tapi setidaknya ini udah masuk ke menit 16 ya. Mungkin rata-rata dari level player juga udah akan menuju ke arah maksimal. Dari itemnya juga, namun itu pada perbedaan Anavel ya.
berhasil langsung dihancurkan dengan sangat cepat dengan perpindahan tadi yang begitu baik dilakukan oleh pemain dari NIP Flash. Hanya saja untuk sekarang Flaminga diusir mundur dan mereka kehilangan satu player. Tapi JBL berhasil dihancurkan bahkan untuk Diablo-nya. Akankah mereka masih berhasil bertahan karena Brand sudah harus mundur. Tapi Lordnya bergerak untuk masuk ke bagian depan. Akankah bisa ditahan oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh EVOS Glory karena begitu berbahaya. Tapi untuk sekarang Base-nya coba lihat dan mereka Oh no! kembali berbagi. Satu kemenangan yang pertama sulit untuk bisa dipertahankan. Dan EVOS Glory harus tersandung lagi di game kedua mereka. Dan tetap akan ada di posisi yang tidak aman. Berarti NIP Flash dengan ini Harusnya mereka harusnya tetap ada di posisi teratas Iya. untuk di grup A.